Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulidia Amalina Rizky SEMM, mata kuliah pengampu manajemen kinerja, dan yang terhormat rekan-rekan SDM dari manajemen SDM Sore. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin presentasikan materi tentang kerangka kerja sistem di manajemen kinerja. Saya sendiri Muhammad Novan Anistiawan dengan NIM 19030 1171, dan rekan saya yang kedua yaitu Nur Afifatul Islamia dengan NIM 19030 1048, dan rekan saya yang satunya Muhammad Akbar Haryansa dengan NIM 19030 1204, dan rekan saya yang satunya Firda Putri Nadifa dengan NIM 19030 1250, dan yang terakhir rekan saya Muhammad Thoriq Ar-Rahman dengan NIM 19030 1251. Dalam pembahasan materi ini ada beberapa poin yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu poin pertama, fondasi pengembangan kerangka kerja sistem manajemen kerja itu apa saja nantinya nanti akan dibahas oleh rekan kelompok kami. Dan yang poin yang kedua juga kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Nah, itu nanti apa saja akan kami jelaskan. Dan yang poin ketiga juga pemilihan variabel kinerja. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data. Disimak dan diperhatikan poin-poin yang akan kami sampaikan nanti. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Next. Dalam pengertian sistem manajemen kinerja ini yaitu sistem manajemen kinerja atau disebut dengan SMK adalah suatu proses untuk menciptakan pemahaman bersama antara pejabat, penilai, dan karyawan untuk dinilai mengenai apa yang harus dicapai atau bisa disebut dengan target perusahaan atau unit kerja atau individu yang bisa dikatakan, dan sebagaimana mencapainya atau yang bisa disebut dengan kompetensi serta metode penilaiannya. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Saya akan mempresentasikan slide selanjutnya yaitu mengenai penyebab kegagalan implementasi sistem manajemen kinerja. Jadi, penyebab dari kegagalan implementasi sistem manajemen kinerja yaitu ada dua. Yang pertama, perbedaan lingkungan perusahaan dengan kerangka kerja standar. Hal ini menurut Profesor Andi Nelly DKK tahun 2022 mengungkapkan bahwa 95% manajer gagal menerjemahkan visi, misi, dan strategi yang telah dirancang ke dalam sistem manajemen kinerja, terutama dalam proses implementasinya. Yang kedua yaitu adanya resistensi dari dalam perusahaan. Resistensi merupakan penolakan yang muncul pada individu terhadap adanya perubahan dalam suatu organisasi. Adanya resistensi atau penolakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif. Resistensi ini biasanya dikarenakan mereka sudah memiliki sistem pengukuran kinerja yang seringkali belum terintegrasi, dan mereka ingin sistem yang mereka tetapkan saat ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja yang baru, karena mereka tidak ingin memulai dari nol dan hanya selalu berganti-ganti sistem saja tanpa adanya keterkaitan dengan sistem yang lama. Slide selanjutnya yaitu 7 langkah pengembangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan strategi perubahan lain. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menetapkan sasaran dari pengembangan sistem manajemen kinerja
dalam kerangka peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Langkah kedua yaitu penjelasan tujuan dan manfaat sistem manajemen kinerja baru. Tujuan dari langkah kedua ini adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan terlibat dalam perusahaan pada saat sistem manajemen kinerja yang telah dirancang tersebut akan diterapkan. Langkah ketiga, penetapan kesepakatan dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengintegrasikan semua level organisasi, mulai dari kelompok kerja, departemen, divisi, dan organisasi keseluruhan. Langkah keempat, identifikasi faktor keberhasilan yang kritis. Dilema yang biasanya dihadapi organisasi manapun dalam memperkenalkan sistem manajemen kinerja adalah isu-isu kritis yang dihadapi perusahaan. Maka dari itu, sistem manajemen kinerja harus jelas dulu aspek apa dalam perusahaan yang kritis untuk mencapai visinya. Yang kelima, pembentukan tim yang ditugasi memilih sistem manajemen kinerja. Yang keenam, pengembangan kerangka display. Yang ketujuh, pengembangan kerangka display. Slide selanjutnya adalah kerangka kerja sistem manajemen kinerja. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam kerangka kerja sistem manajemen kinerja, yaitu yang pertama pemilihan variabel kinerja, yang kedua keterkaitan antar variabel kinerja, dan kaji banding yang akan diambil. Nah, dari berbagai macam kerangka kerja sistem manajemen kinerja tersebut, yang telah diperkenalkan oleh para pakar adalah The Balanced Scorecard atau BSC yang merupakan salah satu kerangka kerja yang paling populer digunakan di dunia. Hal ini dikarenakan BSC hanya menyediakan kerangka yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dengan hanya menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan aplikatif tersebut, banyak perusahaan akan dengan mudah memasukkan variabel yang diperlukan ke dalam 4 perspektif tersebut. Namun ada beberapa kritik terhadap BSC yang dilontarkan oleh para pakar dalam berbagai jurnal maupun asosiasi pengukuran kinerja. Kritik tersebut diantaranya yang pertama berkaitan dengan fokus pada perspektif finansial, kritik kedua berkenaan dengan keterkaitan antar variabel secara lurus atau linear yang hanya berdasarkan anggapan atau asumsi, atau keterkaitan antar variabel tersebut tanpa disertai data statistik yang mendukung. Kritik ketiga menyangkut tidak disediakannya ruang atau kaji banding. Kritik yang keempat yaitu menyangkut kebingungan memahami antara sistem manajemen kinerja dengan strategi operasi. Nah, kritik yang terakhir berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Slide selanjutnya adalah pemilihan variabel kinerja. Nah, pada dasarnya terdapat 2 tipe variabel kinerja, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Untuk variabel kinerja kuantitatif, ini lebih disukai karena lebih objektif dan biasanya tidak menghabiskan waktu untuk mengukur, serta tidak diperlukan harus dihindari karena tidak memberikan makna. Sebagai contohnya ada yang pertama jumlah peserta yang hadir dalam sebuah penelitian, jumlah pertemuan yang dihadiri, jumlah laporan yang dikumpulkan, jumlah publikasi yang dilakukan oleh ilmuwan akademis, jumlah proses yang diperbaiki, dan jumlah saran yang diberikan oleh karyawan. Nah, data tersebut tidak bermakna karena hanya menunjukkan evidence atau fakta yang pada dasarnya bukan menunjukkan kinerja. Terlebih, data-data tersebut tidak menunjukkan bagaimana kinerja untuk variabel-variabel yang ada akan memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk variabel kualitatif diperlukan karena banyak aspek dari kinerja organisasi yang tidak cukup hanya dinilai berdasarkan angka-angka saja. Nah, slide selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan data. Hal pertama yang harus diperhatikan dan menentukan kebutuhan data adalah mengidentifikasi data yang diperlukan oleh pembuat keputusan di perusahaan. Kemudian melakukan survei terhadap data yang tersedia dan yang siap digunakan. Nah, terdapat 4 prinsip yang umumnya digunakan untuk mendapatkan data yang berkualitas, yaitu yang pertama, fokus pada penelitian organisasi dan kebutuhan untuk perbaikan. Yang kedua, fleksibel untuk mendapatkan manfaat dari berbagai sumber data atau metode yang efisien. Yang ketiga, sederhana dan sejalan dengan kebutuhan persediaan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dan yang keempat, konsisten dalam melakukan perbandingan dan data mudah untuk ditransisikan ke tingkat selanjutnya.
Nah, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data yang berkualitas adalah data tersebut harus melalui proses verifikasi dan proses validasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rencana pengumpulan data. Yang pertama ada biaya pengumpulan data dan perlindungan data. Semakin rumit data yang dibutuhkan, semakin tinggi biaya yang harus dialokasikan. Yang kedua ada pengumpulan data dan laporannya secara berkala. Pengumpulan data dan laporannya tidak harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga ada pemahaman mengenai informasi yang dibutuhkan. Harus ada identifikasi yang jelas terhadap kebutuhan informasi dari program pengukuran kinerja dan hubungan antara kebutuhan informasi dengan tujuan yang akan diukur. Yang keempat, pemahaman mengenai sumber informasi. Rencana pengumpulan data harus didefinisikan hubungan antara perhitungan kinerja, tujuan kinerja, metode evaluasi kerja, dan sumber data. Yang kelima ada proses pengumpulan data. Bagian ini menggambarkan alasan dan proses pengumpulan data, periode waktu, pengumpulan, dan bentuk analisis yang akan digunakan. Selanjutnya ada pertimbangan dalam pengumpulan data. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada teknik pengambilan sampel. Yang kedua ada bias. Yang ketiga ada ongkos. Yang keempat ada sebaran demografi. Yang kelima ada sebaran geografis. Yang keenam ada tingkat akurasi. Yang ketujuh ada tingkat kerincian. Yang kedelapan ada tingkat respon. Yang kesembilan ada kecepatan. Yang kesepuluh adalah input dari stakeholder. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Akbar Arliansyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang pertama yakni data agen. Keuntungan pengambilan data dari data agen diantara lain data telah tersedia dengan harga murah dan prosedur transformasi data ke dalam indikator sudah dikenal oleh hampir semua personel dalam agen tersebut sehingga memudahkan proses pengolahan maupun analisisnya. Kekurangan dari metode ini yaitu jarang dapat memasuk data yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan masih diperlukan modifikasi dari bentuk data mentah menjadi data yang mencerminkan indikator kerja. Dan yang kedua yakni observasi langsung. Pengumpulan data melalui mekanisme observasi langsung maksudnya terlatih memerlukan peninjauan yang mampu menilai kondisi putkom yang dapat diterima oleh mata atau indera fisik lainnya. Dan yang ketiga survei dan wawancara. Metode informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terkait dan data dapat dikumpulkan melalui pertanyaan langsung sehingga diperoleh data kualitatif, kuantitatif maupun keduanya. Penelitian berpasangan atau peer review atau evaluasi panel oleh para ahli. Bahasa Inggrisnya expert panel evaluation. Peer review atau evaluasi oleh para ahli melalui panel biasanya dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Keuntungan dari metode 25 ini diantara lain dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah yang sangat kompleks. Cost benefit atau cost effectiveness studies. Cost benefit studies dilakukan untuk mengevaluasi biaya program bersama dengan keuntungan yang dicapai. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan metode ini adalah identifikasi biaya dan keuntungan, menilai keuntungan, mengonversikan biaya dan keuntungan menjadi nilai saat ini atau present value.
Studi kasus, case atau bisa disebut case studies. Studi kasus merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan deskripsi dan analisis atas situasi tertentu, terutama untuk 26 menjawab pertanyaan yang menyangkut efisiensi dan efektivitas program sekarang saat ini. Content review. Content review merupakan metode pengumpulan data yang mengarah pada kodifikasi dan analisis data kualitatif. Dan yang kedua, file review. Pengkajian ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dapat memberikan informasi yang diperlukan, yang terutama berhubungan dengan evaluasi program. Dan yang terakhir, focus group. Focus group merupakan sebuah kelompok kecil yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi yang mendalam serta cepat dan umumnya melibatkan pihak ketiga. Demikian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum.